Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani, Prodi Hukum Keluarga, Lokal HKC, semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu menjelaskan tentang hasil makalah kami, yaitu dari kelompok 11, yaitu tentang sistem moneter Islam. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter awal Islam. Pada awal pemerintahan Islam, pemerintahan telah menetapkan suatu kebijakan keuangan bahwasannya emas dan perak itu sebagai standar moneter. Pemerintahan hanya menjadikan emas dan perak itu sebagai standar keuangan untuk mengukur nilai barang dan nilai jasa. Dan kedua mata uang ini, yaitu emas dan perak, inilah yang dilakukan untuk sebagai transaksi yang dilangsungkan gitu. Kemudian pemerintah telah juga membuat suatu kebijakan untuk standar moneter ini dalam bentuk dirham, miskol, dan ukiah gitu. Terus merupakan berat pokoknya itu yang telah diketahui secara umum, yaitu setara dengan 22 kirat kurang dari 1 dinar dan 1 habba. Semua bentuk ini sudah sangat dikenal pada awal pemerintahan Islam. Ketika itu juga masyarakat Arab itu juga mempergunakannya sebagai ukuran nilai dalam transaksinya gitu. Dirham dan dinar ini yang menunjukkan sebagai satuan uang yang berfungsi untuk harga ukuran dan alat ukur gitu. Pada pemerintahan awal Islam ini pula, nilai ukur 1 dinar itu setara atau sebanding dengan 10 dirham. Jadi intinya gini, sistem moneter awal Islam ini adanya dirham dan dinar gitu sebagai alat transaksi yang dilakukan gitu. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua, yaitu sistem moneter konvensional. Sistem moneter konvensional ini diawali dengan teori ekonomi konvensional. Beberapa teori ekonomi konvensional yang berkembang sejak dulu, yang mana dimulai sejak mazhab ekonomi praklasik gitu. Sistem moneter konvensional ini yang pertama adalah target kebijakan moneter. Apa saja kebijakan moneter ini? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua kesempatan bekerja, yang ketiga keseimbangan neraca pembayaran, yang keempat kestabilan harga. Lanjut, yang kedua adalah indikator kebijakan pemerintah. Bank Indonesia itu kan sebagai pelaksana otoritas moneter di Indonesia. Nah, dan cara untuk mengupayakan indikator kebijakan moneter ini ada tiga hal. Yang pertama, tingkat suku bunga, terus yang kedua uang beredar, yang ketiga instrumen kebijakan moneter. Baiklah, lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu sistem moneter modern dalam perspektif Islam. Kan secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi itu merata yang diharapkan dapat tercapai. Nah, kemudian adapun kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang sebagai berikut. Pertama, kekuasaan tertinggi itu adalah hak miliknya Allah. Terus yang kedua, manusia itu merupakan pemimpin di muka bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Karena kan pemilik yang sebenarnya itu Allah, ya kan? Terus yang ketiga, semua yang dimiliki, yang didapatkan itu oleh manusia itu adalah atas izin dari Allah. Maka jika kita mendapatkan suatu kekayaan atau mendapatkan rezeki kita, maka harus bersyukur kepada Allah, ya kan? Yang keempat, adanya kekayaan itu tidak boleh ditumpuk ataupun ditimbun. Maksudnya tuh, jika kita mempunyai satu kekayaan itu janganlah ditumpuk-tumpuk, janganlah ditimbun-timbun, tapi suatu kekayaan itu sebagiannya kita berikan pada sedekah kepada fakir miskin ataupun kita zakati suatu harta itu. Terus selanjutnya yang kelima, kekayaan itu harus diputar. Terus yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu
dalam perekonomian gitu. Terus yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya itu wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin gitu kan. Dan itulah 7 kebijakan-kebijakan moneter dalam Islam yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter Islam ini harus bebas dari unsurnya riba dan bunga, ya kan? Karena apa? Karena dalam Islam itu riba dan bunga itu termasuk di dalamnya bunga bank kan, riba itu kan termasuk dalam bunga bank gitu ya, makanya diharamkan secara tegas. Pokoknya dalam moneter Islam ini janganlah harus bebas yang namanya dari unsur riba. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.